Doa terlebih dahulu ya. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Rabbi zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelum kita mulai, mohon audionya dimatikan terlebih dahulu biar kita lebih khusyuk. Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan seksama. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat di kolom chat ya, atau siapkan nanti untuk disampaikan ya pada sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari Senin ini insya Allah mata kuliah kita adalah fikih ya. Pembahasan kita akan pilih pembahasan-pembahasan yang sangat penting ya, sangat urgent dalam kehidupan kita. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang pelatihan sholat khusyuk atau rahasia sholat khusyuk. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa harus khusyuk ya? Bukankah khusyuk itu sunnah, atau bukankah khusyuk itu bukan rukun di dalam sholat ya? Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum khusyuk. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya. Namun yang terpenting dari itu adalah khusyuk adalah syarat diterimanya ibadah ya, syarat diterimanya sholat kita ya. Kalau sholat itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, itu baru gugur kewajibannya saja, itu baru sah saja gugur kewajibannya. Tapi belum tentu sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diterimanya sholat kita, maka selain secara fikih sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, ya, secara khusyuk juga sudah terpenuhi. Ya, kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, itu baru sah saja, tapi belum tentu diterima. Makanya setelah selesai sholat biasanya imam berdoa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana, dan seterusnya. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, dan seterusnya. Artinya tidak semua sholat diterima oleh Allah, tidak semua ibadah kita diterima oleh Allah. Ada juga yang ditolak oleh Allah. Ya, nah maka khusyuk itu memang bukan syarat sholat, syarat sahnya sholat, tetapi syarat diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi khusyuk ini kata para ulama adalah ruhus sholat, ya, ruhnya sholat, arwahnya sholat. Kalau sholat tidak ada ruhnya, berarti sholatnya itu tidak hidup. Ya, sholatnya itu seperti bangkai. Padahal sholat itu hadiah seorang hamba kepada Tuhannya, hadiah seorang muslim kepada Allah. Ya, kalau ternyata hadiahnya itu bangkai, maka ini menghina Allah. Ya, bangkai kalau dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat ini juga ibadah yang sangat penting Bapak Ibu, karena sholat ini adalah amalan yang pertama yang akan dihisab, yang akan ditanya ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil hisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Yang pertama yang akan dihisab, yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat kita. Ya, sholatnya kalau baik, sholatnya bagus, berkualitas, diterima oleh Allah, maka amalan-amalan yang lain ya, seperti puasa, seperti haji, seperti infak, amalan-amalan yang lainnya, maka dijamin baik juga. Ya, amalan yang lainnya tidak perlu khawatir, insya Allah
baik, sama seperti sholat. Tapi kalau sholatnya rusak, sholatnya berantakan, sholatnya tidak khusyuk, ya, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka amalan yang lainnya juga sama rusak. Amalan yang lainnya juga tidak ada harapan. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata saya. Ini di dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, sesungguhnya amal yang pertama yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika dia rusak, sholatnya rusak, maka dia telah gagal dan rugi. Ya, jadi sholat itu menjadi kunci. Ya, sholat itu menjadi barometer seorang hamba, dia itu hamba yang baik di hadapan Allah atau tidak. Nah, mari kita introspeksi bersama-sama diri kita. Sholat kita sudah baik atau belum? Jangan hanya membahas tentang fikihnya saja dan perselisihan-perselisihan ulama, ya. Sholatnya itu harus apa namanya? Apakah harus pakai kunut atau tidak? Apakah tarawih itu 8 rakaat atau 20 rakaat? Apakah ketika sujud lututnya dulu atau tangannya dulu? Itu perselisihan-perselisihan para ulama, ya. Justru yang seperti itu justru jangan terlalu kita fokuskan, ya, cukup sebagai ilmu pengetahuan saja. Yang terpenting justru adalah kita introspeksi, sholat kita sudah diterima oleh Allah atau belum, ya. Sholat kita itu nilainya sudah baik, ya, atau masih merah rapotnya gitu. Nah, ini kita introspeksi di dunia ini, jangan sampai introspeksinya nanti diintrospeksi oleh Allah, dihisap oleh Allah, ya. Introspeksilah kita di dunia ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian semuanya di dunia ini sebelum kalian diintrospeksi, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang sholat selama 60 tahun, ya, tidak pernah tinggal, setiap hari 5 waktu dia lakukan. Tetapi sayang, ya, sholatnya ini tidak ada satupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal dia tidak pernah tinggal sholatnya. Kata Rasulullah, inna rajula la yusalli sittina sanah. Ada seorang laki-laki yang melaksanakan sholat selama 60 tahun. Namun tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali, ya, kenapa? Sebabnya barangkali dia itu menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Sholatnya terlalu cepat, ya. Sholatnya terburu-buru. Sholatnya ini tidak ada khusyuk di dalamnya. Sholatnya ini tidak konsentrasi. Sholatnya ini hanya menggugurkan kewajibannya saja. Ya udah, yang penting sudah sholat, yang penting sudah dilakukan. Ya, masalah khusyuk atau tidak khusyuk itu kan masalah nanti. Nah, ini jangan sampai kita sudah capek-capek sholat, sudah bertahun-tahun sholat, tetapi kita tidak diterima sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sholat khusyuk ini juga penting. Kenapa? Di dalam sebuah hadis dijelaskan dari riwayat Abu Abdillah Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Ya, sholatnya itu seperti ayam sedang mematok makanan. Ya, matok makanan itu kan cepat. Nah, lalu beliau bersabda, seandainya ia mati dalam kondisi yang seperti itu, dengan cara sholat yang seperti itu, dengan model sholat yang seperti itu, tidak ada khusyuk di dalamnya, maka dikhawatirkan dia meninggal dalam kondisi bukan di atas agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari situlah Bapak Ibu, belajar ilmu itu tidak ada batasnya. Belajar ilmu itu sampai nyawa dijemput oleh Allah. Walaupun kita sudah tua, terus belajarlah. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ya, apakah amalan kita itu sudah diterima oleh Allah, apakah sholat kita sudah benar menurut Allah.
Ya, kalau kita sekolah setiap semester kita bisa melihat rapot kita, oh nilai kita ini yang ini buruk. Nah, nanti saya akan perbaikilah untuk berikutnya. Kalau amalan kita di hadapan Allah tidak ada rapotnya sekarang, ya. Rapotnya nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diperbaiki lagi. Makanya perbaikilah dari sekarang. Ya, kita introspeksi diri kita masing-masing karena diri kita yang lebih mengetahui terhadap kondisi sendiri, bukan orang lain gitu. Kemudian ancaman neraka wail, orang-orang yang masih lalai di dalam sholatnya, orang-orang yang masih bermalas-malasan, orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, yang masih sibuk dengan perkara-perkara dunianya di dalam sholatnya, ini ternyata diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya, orang-orang yang sholat saja masih belum aman, Bapak Ibu. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Oh, sudah pasti. Nah, ini orang yang sholat masih belum aman, yaitu apa? Yang mereka lalai dari sholatnya, dia meninggalkan sholatnya, atau dia menunda-nunda sholatnya. Yang dikhawatirkan, kalau yang dimaksud dalam ayat ini masuk diantaranya orang yang lalai di dalam sholatnya. Orang yang lupa-lupa di dalam sholatnya. Ya, ini sudah berapa rakaat nih? Kayaknya 3 rakaat atau 4 rakaat. Lupa itu. Kenapa? Karena ketika sholat dia memikirkan hal yang lain selain dari yang dia baca. Ya, padahal ketika sholat kita harus memahami, kita merenungi apa yang kita baca. Karena dia memahami yang lain, dia memikirkan yang lain, akhirnya lupa. Itu rakaat yang keberapa. Gitu. Selanjutnya, ciri-ciri orang munafik. Nah ini, orang-orang yang masih lalai di dalam sholatnya, orang-orang yang masih ya kurang berkualitas di dalam sholatnya, tidak khusyuk di dalam sholatnya, ini adalah ciri-ciri orang munafik. Allah berfirman, innal munafikina yukhadi'unallaha. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah balas menipu kepada mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, ciri-ciri orang munafik yang pertama, dia malas-malasan ketika dia melaksanakan sholat. Orang munafik juga sholat, tetapi ketika sholat tidak bersemangat. Gitu. Otomatis orang yang tidak bersemangat, dia tidak mengerjakan dengan hatinya, tidak sepenuh hatinya. Walaupun tubuhnya sholat, tubuhnya berdiri, ruku, sujud, tetapi hatinya tidak ikut. Sehingga apa? Dia malas-malasan dalam mengerjakan sholat tersebut. Ini. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ya, mereka sholat karena ingin dilihat oleh manusia, agar mereka dikatakan, oh dia itu orang beriman, dia itu orang soleh, dia itu orang yang sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah ini hati-hati. Banyak yang melakukan ini. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sebentar saja. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Nah ini, kalau ternyata kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah tetapi sedikit saja, nah ini berarti ada benih-benih munafik pada diri kita. Gitu ya. Jadi kalau kita ternyata mengingat Allahnya hanya ketika sholat saja, padahal Allah memberikan waktu 24 jam, kok kita hanya menyisihkan 5 menit saja, atau seumpama 5 dikali 5, 25 menit saja. Nah ini berarti masih tergolong sedikit. Ya, apalagi yang 25 menit itu pun kita tidak fokus, pun kita tidak khusyuk. Berarti berapa menit kita itu mengingat Allah dengan sepenuh hati, ya. Padahal Allah memberikan waktu 24 jam setiap hari. Kemudian yang keenam, orang yang sholat dengan khusyuk itu adalah menjadikan dia itu insya Allah sukses dunia dan akhiratnya. Ya, urusan pekerjaannya insya Allah tertata dengan rapi, urusan akhiratnya juga sama. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun.
Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu siapa yang beriman? Allah menyebutkan banyak ciri-cirinya. Tetapi yang paling utama, yang pertama yang disebutkan oleh Allah, yang ini menunjukkan adalah yang paling penting. Di antara ciri-ciri yang lainnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, mereka yang konsentrasi, mereka yang sepenuh hati di dalam sholatnya. Mereka yang sholat tidak hanya dengan tubuhnya, dengan jasadnya saja, tetapi mereka sholat dengan hatinya. Makanya sholat itu dijadikan sebagai apa? Sebagai komunikasi antara hamba dengan Allah. Ya, sholat ini sebagai rehatnya hati, ya, berbincang-bincangnya hati dengan Allah. Karena apa? Manusia itu kan suka ngobrol. Manusia itu suka berbicara. Kalau manusia itu diam aja itu berarti aneh, itu manusia yang keluar dari fitrahnya. Nah, manusia itu sebenarnya suka berbicara, suka curhat, suka bercerita gitu ya. Nah, ketika manusia itu bercerita, biasanya bercerita dengan orang yang dia cintai, dengan temannya, dengan sahabatnya, senang dia. Nah, tetapi kalau ternyata ketika kita sholat, kita ngobrol dengan Allah, tetapi tidak nikmat, berarti bagaimana posisi Allah di hati kita. Nah, maka perlulah kita melatih diri kita sedikit demi sedikit agar kita itu senang, agar kita itu betah ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau kita sudah sedikit demi sedikit bisa betah ngobrol dengan Allah, sebagaimana ketika kita kedatangan tamu ya, teman lama, teman sekolah dulu lama. Biasanya kan kita ngobrol sampai berjam-jam. Tetapi kayaknya kok baru sebentar sekali. Kenapa? Karena kita rindu dengan dia, kita cinta dengan dia, ya, sehingga ngobrol ya lama terasa sangat sebentar sekali. Nah, seharusnya yang seperti itu kita praktekkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah kekasih kita, Allah lah yang memberikan segalanya, Allah lah yang terus menyayangi kepada kita, ya. Maka kita harus balas kasih sayangnya Allah itu. Tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah alasan kenapa kita harus mengintrospeksi tentang sholat kita, muhasabah lagi, mengecek ulang lagi, tidak ada salahnya sholat yang kita lakukan, ya, yang dahulu mungkin kita sudah belajar lama ketika masih kecil. Nah, kita lihat lagi, jangan-jangan sekarang ya masih ada kurang-kurangnya. Baik, selanjutnya, bagaimana sholat khusyuk? Apa yang dimaksud dengan sholat khusyuk? Ya, bentar dulu. Nah, yang dimaksud dengan sholat khusyuk itu adalah memahami, ya, memahami bacaan. Apa yang kita baca ketika sholat, nah, itu adalah khusyuk. Jadi khusyuk itu sebenarnya sangat mudah, Bapak Ibu, ya, karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tetapi tidak sanggup dilaksanakan oleh hambanya. Itu mustahil. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu di atas kemampuan hambanya. Ketika Allah memerintahkan khusyuk kepada kita, pasti bisa dilakukan oleh kita. Ya, tidak mungkin Allah membebankan khusyuk hanya bisa dilakukan oleh sebagian hambanya saja. Oh, ini hanya bisa dilakukan ustadz-ustadz doang. Ini hanya bisa dilakukan oleh ulama doang. Tidak mungkin. Pasti semua hamba Allah itu bisa melakukannya. Itu karena Allah maha adil. Nah, pertanyaannya, kita sudah berusaha belum? Kita sudah belajar belum? Ya, kita sudah membaca belum bagaimana cara khusyuk? Nah, khusyuk ternyata itu kuncinya ada pada paham. Paham nggak dengan apa yang kita baca?
Ya, paham nggak kenapa kita itu ketika sholat harus berdiri, harus ruku, harus sujud? Kenapa gerakannya seperti itu? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita atau kepada Pak Ustadz, kepada para kiai, Pak Ustadz, kenapa kok sholat itu harus berdiri? Kenapa harus ruku, tunduk, harus sujud? Apa maknanya? Kenapa yang kita baca adalah Allahu Akbar ketika awal? Kenapa tidak Subhanallah? Ketika kita sujud, ketika ruku, kenapa bacaannya itu? Nah, itu semuanya ada rahasia-rahasianya, ada sebab musababnya, ada makna-maknanya. Nah, ada tadaburnya. Makanya dari situlah Bapak Ibu, alhamdulillah kita hadir di sini tujuannya agar kita paham ya, rahasia di balik bacaan-bacaan sholat, rahasia di balik gerakan-gerakan sholat, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak hampa, tidak kering, ya, tidak seperti burung beo. Burung beo itu kan bisa mengucapkan assalamualaikum, bisa mengucapkan syahadat, tapi itu hanya di mulut saja, tidak masuk ke dalam hati. Ya, tidak masuk ke dalam hati, pikiran, dia tidak paham dengan yang dibaca. Ya. Nah, makanya Rasulullah pernah mewanti-wanti, ada di akhir zaman nanti orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an, ya. Orang-orang yang hafal Al-Qur'an, tetapi bacaannya hanya sampai tenggorokannya saja, hanya sampai mulutnya saja, tidak difahami, ya, tidak diresapi, tidak dimasukkan ke dalam hati, apalagi diamalkan. Begitu. Maka sebenarnya sholat yang dilakukan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, ya, sebagaimana perintah Allah menegakkan sholat. Allah kan memerintahkan menegakkan sholat, bukan melakukan sholat. Beda loh antara melakukan sholat dengan menegakkan sholat. Ya, kalau melakukan sholat udah ala kadarnya sajalah. Tapi kalau menegakkan, mendirikan, itu harus dilakukan dengan powerful, harus dilakukan dengan maksimal, dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, maka untuk bisa khusyuk, kunci pertama adalah faham, memahami. Ya, itu khusyuk level yang paling rendah. Kita memahami bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ya, Pak Ustadz, bagaimana nanti di tengah-tengah mungkin ada pikiran ini, pikiran itu wajar. Ya, harus dilatih memang untuk selalu fokus. Seperti kita nyetir mobil, nyetir motor, ya, kadang kita ngantuk, kemudian mobil bisa oleng kanan atau oleng kiri, itu biasa. Maka apa? Ketika oleng kanan, oleng kiri harus diluruskan lagi. Begitupun ketika kita sholat, di tengah sholat mungkin kita lupa, kita terbesit pikiran ini, pikiran itu, pekerjaan belum selesai, ibu-ibu masak belum selesai, kurang ini, kurang itu. Nah, maka ketika hadir pikiran itu langsung difokuskan lagi kepada apa yang kita baca. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, "Laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma aqala minha." Tidak ada pahala bagi seorang hamba dari sholatnya kecuali apa yang dia fahami. Berarti kalau kita nggak paham sama sekali dari awal sampai akhir, tidak ada pahalanya. Kita pahamnya cuma 20%, ya, maka pahalanya 20% itu. Dan pemahaman itu harus dihadirkan ketika sholat. Karena ada orang-orang yang sudah paham nih arti setiap bacaan di dalam sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi ketika sholat pemahaman itu tidak hadir. Tidak hadir di dalam sholat, dia malah ngelantur, dia malah menghayal. Nah, maka tidak dapat itu pahalanya. Maka dia harus paham dan menghadirkan pemahaman tersebut. Nah, setelah paham, untuk meningkatkan kekhusyuan kita harus ada tadaburnya. Ya, apa rahasia dari makna Allahu Akbar? Allahu Akbar kita sudah tahu artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa maksud dari Allah Maha Besar ini? Nah, itu tadaburnya. Ya, Allah Maha Besar artinya Allah itu lebih besar dari semua masalah-masalah kita. Lebih besar dari musibah-musibah kita. Ya, lebih besar dari hutang kita. Lebih besar dari segalanya.
ya. Jadi jangan khawatir. Orang-orang yang khusyuk itu selalu tenang menghadapi masalah-masalah. Dia selalu menerima qada dan qadarnya Allah, ya. Mungkin buruk qada mungkin dia mendapat musibah, dia tenang, ya. Kenapa? Karena Allah Maha Besar, lebih besar dari masalah dia, gitu. Ketika dia sholat, kemudian dia hadir pikiran-pikiran, ya, bayangan hayalan-hayalan, ingat Allah Maha Besar, lebih besar dari bayangan-bayangan tersebut. Bayangan-bayangan dunia, pikiran-pikiran dunia itu sangat remeh, sangat kecil. Jangan dihadirkan di dalam sholat. Nah, sholat itu lebih mulia, ya, terlalu mulia untuk kita memikirkan perkara-perkara yang sepele, begitu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu adalah pernyataan, ikrar dari seorang hamba kepada Allah bahwa Allah Maha Besar dari dunia. Allah Maha Besar dari pikiran kita. Allah Maha Besar dari segala urusan atau masalah-masalah kita. Tetapi kalau ternyata kita masih memikirkan selain Allah di dalam sholat, ya, masih lupa-lupa di dalam sholat, berarti Allahu Akbar kita masih di dalam mulut. Allahu Akbar kita belum sampai ke dalam hati, belum benar-benar dirasakan oleh hati, gitu. Nah, itulah maksud tadabur bacaan sholat. Nah, itu yang akan kita gali di kesempatan ini. Insya Allah kita akan memahami setiap bacaan itu dan kita hadirkan di dalam sholat, sehingga sholat yang kita lakukan itu nikmat. Sholat yang kita lakukan itu hidup. Bacaannya itu hidup, tidak mati, tidak hampa, tidak kering, gitu. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, khusyuk adalah merendah dan mengagungkan. Ya, ketika kita sholat itu sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya, menghinakan diri kita sehina-hinanya. Karena memang kita dasarnya rendah, dasarnya kita itu hina. Ya, kita aja dari air yang hina, keluar dari tempat yang hina. Kita keluar dari rahim ibu kita, tidak punya apa-apa, dalam kondisi lemah, dalam kondisi miskin, tidak punya titel, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak membawa harta, maka apa haknya kita untuk sombong? Gitu. Jadi sholat itu sebenarnya terapi bagi setiap hamba agar jangan jadi orang yang sombong, agar jangan jadi orang yang ingin selalu dipuji. Letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Diri kita itu letaknya rendah karena kita abdun. Abdun itu budak, abdun itu hamba. Kenapa kita sombong? Kalau ada budak, hamba sombong, yaitu aneh, menyalahi kodratnya. Yang harusnya sombong, yang harusnya agung hanya adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ketika kita sholat, kita benar-benar merendahkan diri kita letakkan wajah kita di tempat yang paling rendah dan kita tinggikan tempat yang hina, ya, pantat kita di tempat yang paling tinggi. Ya, kita tinggikan Allah setinggi-tingginya dan rendahkan diri kita karena kita memang rendah. Itulah khusyuk. Jadi khusyuk tidak hanya memahami bacaan saja, tetapi juga memahami, merasakan gerakan-gerakan sholat. Kenapa kok berdiri? Ya, kenapa harus menunduk pandangannya, tidak ke atas seperti ini? Yaitu menunjukkan betapa hinanya kita, betapa kita itu rendah, dan kita itu tidak boleh mengangkat pandangan kita seperti orang yang sombong, ya, orang yang congkak, tidak. Ya, kita tundukkan pandangan kita seolah-olah kita adalah budak yang banyak salahnya, ya, budak yang hina, ya, tidak punya apa-apa, gitu. Selanjutnya di dalam sholat itu juga kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Ya, isinya adalah pujian-pujian kepada Allah. Karena memang hakikatnya segala pujian itu hanya milik Allah. Manusia dipuji itu karena Allah. Ya, manusia dipuji dia itu soleh. Yang menjadikan dia soleh itu Allah. Yang menjadikan dia bisa beribadah itu Allah. Ya, kalau Allah nggak ngasih umur, nggak ngasih kesehatan, nggak ngasih kekuatan, nggak ngasih fasilitas, tidak akan dia bisa beribadah. Gitu. Kalau Allah nggak ngasih ilmu, tidak bisa dia itu menjadi cerdas. Maka hakikatnya segala pujian itu diserahkan dan dibalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur atas segalanya,
Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan itu semuanya kepada kita. Ya, menjadikan kita rajin beribadah, menjadikan kita berilmu, menjadikan kita dipuji oleh manusia. Maka ketika dipuji, balikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang keempat, khusyuk itu juga mensucikan dan meninggikan Allah. Ya, ketika kita ruku itu kan kita bertasbih, itu mensucikan Allah. Ketika kita sujud, kita bertasbih, juga mensucikan Allah. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari perkara-perkara yang tidak layak disematkan atau dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sholat, ya kita ingat pada hari itu mungkin kita terkena musibah. Pada hari itu mungkin omset kita menurun. Pada hari itu mungkin nasib kita lagi jelek, maka jangan salahkan Allah. Waduh, ini gimana sih Allah? Saya kok kayak gini. Oh, jangan-jangan Allah lagi ini, lagi itu. Tidak boleh kita menyalahkan Allah. Semua yang terjadi kepada kita, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ya, baik itu nikmat ataupun musibah, itu adalah baik, tergantung kita menyikapinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya itu agar kita menyikapi dengan baik, apakah bersabar, apakah bersyukur, atau justru dia kemudian marah, justru dia kemudian tidak menerima qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ruku dan ketika sujud kita bertasbih kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ketika sholat juga berisi harapan. Ya, ketika kita sholat kita berharap, kita berdoa kepada Allah. Ya, karena hakikatnya kita itu maha lemah. Kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa kecuali atas pertolongan, atas kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka hanya kepada Allah lah kita berharap. Ya, hanya kepada Allah lah kita meminta, hanya kepada Allah lah kita berdoa begitu. Walaupun Allah menjadikan wasilah hamba-hambanya, ya, mewasilah ini ada teman kita, ada tetangga kita membantu kita, ini wasilah, ya. Tetapi kalau Allah tidak menggerakkan hati mereka, tidak bisa mereka menolong kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian ya yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Tidak kami sampaikan banyak karena insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang sholat khusyuk ya. Maka selanjutnya mungkin agar lebih hidup suasana diskusi kita, maka kami persilakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nina. Ustadz, Afwan. Ini materi yang Ustadz paparkan di sini kok beda ya sama PDF-nya? Oh beda ya? Kan saya kan print. Ini awalnya aja yang 6 poin yang Ustadz sebutkan tadi tidak ada di sini. Oh nanti saya kirim lagi Bu. Oh iya ya Ustadz. Ya Afan Bu ya. Ya jazakallah Salah kirim. Itu berarti belum revisi kayaknya. Nanti saya kirim lagi insya Allah. Makasih iya, Bu. Ustadz. Ya, ada yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yanti silakan. Masih di Jakarta Bu? Masih di Jakarta. Ustaz, apa itu susah sekali untuk bisa khusyuk. Padahal sebelum itu udah baca, udah beretikat, udah berusaha sekali untuk khusyuk Ustaz. Tapi kenapa ya Ustaz kok susah banget. Jadi merasa juga aduh apa diterima sholat kita ini selama ini. Pasti sampai Al-Fatihah pertama udah bisa. Nanti hanya sedetik aja gitu langsung hilang lagi, masya Allah tuh. Makanya gimana itu? Ya, memang. Tapi memang tadi ajaran tadi ini baru ya, ini mudah-mudahan nanti dipraktikkan. Tapi kan bagaimana selama ini udah
berazam sekali, beritikat apa, waduh udah auzubillah, udah nih sekarang harus konsentrasi nih, harus ini Ya. udah. Tapi di pertengahan jatuhnya begitu juga gitu. Ya, ya. Memang khusyuk itu bertahap, berproses, butuh waktu, butuh ilmu juga. Jadi tidak bisa instan ya, kita ikut pelatihan sekali langsung bisa khusyuk 100%, nggak bisa. Dahulu para sahabat, para ulama-ulama kita, mereka bisa mencapai ya sholat khusyuk yang maksimal karena memang latihan. Ya, ada yang sampai bertahun-tahun gitu. Baru mereka bisa mencapai khusyuk, kenikmatan dalam beribadah begitu. Ya, kalau kita sudah merasa selalu ingin sholat lagi, sholat sunnahnya kemudian dilakukan, itu ciri-ciri kita sudah mencapai khusyuk. Ciri-ciri kita itu sudah menikmati ibadah kita, gitu. Iya. Nah, maka untuk khusyuk perlu juga ada muqaddimahnya sebelum sholat. Nah, ini belum saya jelaskan. Saya jelaskan di sini ya. Ketika kita sholat, ya sebisa mungkin jangan terlambat. Ya, semua kita mau jamaah. Dari mulai azan berkumandang, mulailah tautkan hati kita kepada Allah, Bu. Ya, sama seperti Ibu kalau mau naik pesawat, ternyata Ibu belum masuk ke kabin, dipanggil pada Ibu Yanti, harap segera masuk ke pesawat karena pesawat mau terbang. Kira-kira kalau kita dengar itu gimana hati kita? Wah, jeder gitu. Waduh, ini harus cepet-cepet nih. Bisa nggak kita santai-santai ketika itu? Santai aja lah, santai aja. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Pasti kita akan terburu-buru karena kita sudah dipanggil. Kalau nggak segera, kita sudah terlambat pesawat begitu. Nah, ketika kita dipanggil, Allahu Akbar, itu ingatlah itu Allah yang memanggil. Yang memanggil bukan muadzin, yang memanggil bukan tetangga kita, tetapi Allah memanggil kepada kita. Kemudian ketika kita mensucikan diri kita, baik dari najis ataupun dari hadas, maka ingatlah, ini saya akan berhadapan dengan zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Maka janganlah kita menghadap Allah dalam kondisi kotor. Ya, minimal secara zahirnya kita jangan dalam kondisi kotor, ya, najisnya dibersihkan, ya. Kemudian pakaiannya juga yang bersih, ya, juga yang suci begitu. Kalau bisa hatinya juga, batinnya juga dibersihkan dengan cara apa? Banyak istighfar. Maka sebelum sholat banyaklah istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Karena dosa itu menghambat ibadah. Ya, dosa itu istilahnya itu memperberat seseorang untuk beribadah, ya, dan juga memperberat untuk khusyuk di dalam sholatnya. Itu dosa. Maka kita harus bertobat, ya, dari semua dosa yang kita pernah lakukan, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Kita bertobat, kita banyak istighfar. Nah, itu adalah bentuk pensucian terhadap batin kita. Kemudian yang ketiga, berwudu. Nah, ketika berwudu jangan hanya sekedar berwudu, ya, membasuh muka, membasuh tangan, kaki dan seterusnya, tidak. Tetapi ketika berwudu, ya, tadaburilah dengan cara apa? Kita menghayati semua basuhan-basuhan, gerakan-gerakan wudu. Ketika wudu, pernahkah kita bertanya, kenapa yang dibasuh mukanya? Kenapa mulut yang berkumur-kumur, hidung juga dibersihkan, telinga juga, tangan juga, kaki juga. Padahal yang membatalkan wudu itu apa, Bu? Yang membatalkan wudu adalah kentut, buang air besar atau buang air kecil. Kenapa yang dibasuh bukan itu? Tetapi ketika berwudu yang dibasuh, yang diusap adalah muka, mulut, ya, atau tangan, kaki. Karena kebanyakan dosa-dosa yang dilakukan kita adalah dilakukan oleh anggota-anggota wudu itu. Ya, muka, mata kita mungkin habis bermaksiat, mulut kita habis ngomong yang dosa, ya. Telinga kita habis mendengarkan yang diharamkan oleh Allah, tangan habis digunakan untuk bermaksiat. Maka ketika kita berwudu, membasuh anggota-anggota tubuh itu, kita juga di dalam hati berdoa, ya Allah, ampunilah
tangan ini yang telah berdosa. Ya, ampunilah muka ini atau mulut atau mata ini, telinga ini yang telah berdosa. Dan di dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa seseorang hamba ketika berwudu dosanya akan berguguran sebagaimana bergugurannya air wudu tersebut. Begitu. Ya, dan berdoalah ketika kita berwudu juga, berdoa ketika membasuh tangan sumpama. Ya Allah, semoga tangan kanan inilah yang kelak akan menerima kitab catatan amal nanti di akhirat. Ya, dan ketika membasuh tangan kiri, ya Allah, semoga bukan tangan kiri ini yang akan menerima catatan amal nanti di akhirat. Ketika membasuh muka, ya Allah, semoga muka ini menjadi putih, bersinar, berseri, tersenyum ketika hari akhirat kelak, ketika engkau memutuskan perkara, semoga saya termasuk hamba-hambamu yang tersenyum, hamba-hambamu yang berseri, mukanya bersinar. Tidak seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mukanya menjadi hitam, menjadi kusam, ya, cemberut, karena apa? Keputusan yang sudah ditetapkan adalah sangat menyedihkan bagi mereka. Begitu. Nah, itu perkara-perkara yang harus kita lakukan sebelum sholat. Menutup aurat juga. Ketika sholat, tutuplah aurat kita secara sempurna. Ya, gunakanlah pakaian yang bersih, yang wangi, yang suci. Begitu. Kemudian sebelum sholat juga, kalau bisa jangan menahan hajat. Sebelum sholat jangan kita pengen pipis, kita pengen buang air besar, buang dulu itu. Atau kita lapar pengen makan, makan aja dulu. Ya, dalam sebuah hadis yang dijelaskan kalau sudah datang waktu sholat dan makanan, ya, maka dahulukan makanannya itu dulu, gitu. Kenapa? Karena nanti takut ketika sholat malah kita memikirkan makanan. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan apa, hajat-hajat apa, ditunaikan terlebih dahulu sehingga tidak terfikirkan di dalam sholat, gitu. Kemudian terakhir adalah kalau bisa sholat sunnah qobliyah dulu sebagai pemanasan dulu. Sebelum sholat fardu maka butuh sholat sunnah qobliyah, pemanasan. Ya, pemanasan untuk khusyuk. Nah, mungkin ketika qobliyah mungkin tidak khusyuk. Nah, nanti diperbaiki ketika melaksanakan sholat fardunya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bu Yanti, semoga bisa diterima ya. Baik, selanjutnya. Ya, sama-sama. Arafa ya. Berikutnya dari Bu Heni, saat di tengah sholat pikiran melantur, apakah selalu karena diganggu khonzab? Lalu apakah betul jika kita melafazkan ta'awud lalu meludah 3 kali ke kiri? Ya, memang ada setan yang mengganggu itu ya, setan khonzab ini. Ketika kita makanya disunahkan kita itu membaca ta'awud ya. Membaca ta'awud itu salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah sebelum membaca Al-Fatihah, itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi di dalam hati. Ya, insya Allah dengan membaca itu setan itu akan lari, begitu. Kalau mau meludah ke kiri, meludah yang dimaksud di dalam hadis itu bukan meludah yang mengeluarkan cairan, bukan itu Bu ya, tetapi hanya mengeluarkan udara saja, buh gitu. Tetapi itu sebelum sholat, dilakukan sebelum sholat gitu, agar tidak mengganggu sholat kita gitu. Sebelum sholat pun boleh kita membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca itu. Kalau bisa baca 3 kali, itu insya Allah akan dijaga dari gangguan-gangguan setan. Ya, tetapi Bapak Ibu, yang mengganggu sholat kita itu ternyata bukan hanya setan. Ya, kita mungkin sudah terbebas dari gangguan setan, tetapi justru diri kita belum siap untuk khusyuk. Tidak ada yang ganggu nih, ternyata diri kita yang belum bisa khusyuk. Memang diri kita, pikiran kita itu sudah, mohon maaf, sudah terpenuhi dengan pikiran-pikiran dunia, gitu. Sudah terpenuhi dengan
pekerjaan-pekerjaan kita, jarang kita berzikir kepada Allah. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, kalau kamu ingin khusyuk di dalam sholat, khusyuklah kamu di luar sholat. Kalau di luar sholat kita sering berzikir kepada Allah, sering istighfar, sering sholawat, maka di dalam sholat insya Allah lebih khusyuk lagi. Ya, tapi dibalik, seumpama di dalam sholat saja kita tidak khusyuk, maka di luar sholat lebih tidak khusyuk lagi. Ya, makanya pentinglah kita itu untuk hadir di majelis ilmu, kita di majelis zikir, ya, sering berkumpul di majelis zikir, ya, sering mendengarkan siraman-siraman rohani, itu penting sekali. Tapi udah dekat titiknya. Baik. Ya, semoga bisa menjawab ya Ibu Heni. Salam. Silakan, Dek. Baik, selanjutnya dari Bu Nina, apakah ada doa supaya khusyuk yang pernah diajarkan oleh Rasulullah? Iya, Rasulullah saja itu masih minta kepada Allah untuk diberikan khusyuk. Doanya begini, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', ya, wa min qalbin la yakhsha', wa min du'ain la yusma'. Nih saya tuliskan di ini ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya, mau didikte atau dituliskan? Oh, ini ada. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin amin. Doa Saya artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak diijabah atau didengar. Nah, ini kalau bisa sering dibaca doa ini sebelum sholat ataupun setelah sholat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak diijabah. Rasulullah saja ya masih meminta khusyuk kepada Allah. Apalagi kita, ya, kita bukan Rasul, kita bukan Nabi, ya, kita juga bukan sahabat, maka harusnya kita lebih sering mengucapkan doa ini agar Allah kasih Itu khusyuk. sebelum sholat ya Ustaz? Ya, boleh sebelum sholat atau setelah sholat, kapan saja. Boleh dibaca kapan saja. Ya, selanjutnya dari Pak Heri, ada istilah orang yang kelihatannya sudah sholat tapi hakikatnya belum sholat. Jadi hakikat dari sholat yang sebenarnya itu gimana Ustadz? Iya. Jadi kalau orang Rasulullah pernah, ini ada hadisnya. Ada seorang sahabat yang sholat, ya, sholatnya terlalu cepat-cepat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah panggil, sini kamu. Kemudian Rasulullah bilang, sholat lagi. Kamu belum sholat. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi menafikan sholat yang telah dia lakukan. Ya, jadi seolah-olah dia belum sholat. Ya, artinya apa? Para ulama menafsirkan ini bahwa sholatnya itu belum sah secara fikih. Gitu. Secara fikihnya belum sah. Ada yang memahami belum khusyuk. Gitu. Mungkin secara fikih sudah sah. Rukun syaratnya sudah terpenuhi, tetapi dia belum khusyuk karena tidak ada tumak ninah di dalam sholatnya. Sehingga menurut para ulama, terutama mazhab Syafi'i, itu menjadikan tumak ninah itu termasuk rukun di dalam sholat.
Ya, artinya kalau sholatnya tidak tumaninah, ya, berarti sholatnya belum sah, baik secara fikih ataupun secara diterimanya, gitu. Ya, itu. Maka orang yang sholat tetapi dia hanya mementingkan fikihnya saja, itu bisa dikatakan sudah sholat tetapi belum diterima sholatnya. Atau bisa jadi dia belum dikatakan sholat karena sholatnya itu seolah-olah tidak ada, tidak diterima gitu. Walaupun kewajibannya sudah gugur begitu. Gitu, Pak. Semoga bisa menjawab ya, Pak Heri. Ibu Nurlela Afan Ustadz, doanya nanti di-share di modul ya, insya Allah Bu, insya Allah. Bu Rini, bagaimana ya agar kita bisa menjaga sholat tepat di awal waktu, pada waktu sekitar beberapa menit dari azan kita tergolong orang yang mampu menjaga waktu sholat, bukan sebagai golongan yang lalai dalam sholat. Ya, menjaga di awal waktu, ya tentu ini butuh kita itu memahami ini, keutamaan-keutamaannya Bu. Hadis-hadisnya, keutamaan bagaimana kita bisa menjaga sholat di awal waktu. Di antaranya barang siapa yang sholat berjamaah ya tidak pernah tertinggal selama 40 hari, maka dia terbebas dari penyakit nifaq, penyakit munafik. Nah, senang sekali kita itu kalau sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang bebas dari penyakit munafik. Ya, insya Allah kita menjadi muslim yang original, yang asli, yang benar-benar ini. Tapi syaratnya apa? Kita sholat tepat waktu, berjamaah, insya Allah terbebas dari penyakit munafik begitu. Nah, kemudian kita juga ingat ketika kita melalaikan sholat, kita harus malu kepada Allah. Kita sama atasan saja, ya kita itu bersegera untuk cepat tepat waktu. Ya, kita kerja saja kalau absen ya, semua kan biasanya apa? Kita absen gitu ya, harus pakai sidik jari. Kalau kita nggak mau telat itu kalau kita masuk kantor, itu masalah dengan dunia, masalah dunia kenapa kita itu sangat ngoyo. Tetapi dengan Allah kenapa kita santai-santai? Padahal yang memberi rizki, yang memberikan kehidupan, yang memberikan nafas, oksigen, memberikan kesehatan itu kan Allah, bukan kantor kita. Kantor itu hanya sebagian kecil ya rizki yang diberikan kepada kita. Itu pun sebenarnya Allah yang memberikan. Kenapa kita malah mengedepankan, memprioritaskan manusia daripada Allah? Maka harusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Kira-kira begitu Ibu Rini, semoga bisa diterima. Ibu Irana, saya Makasih. ya sama-sama Bu. Afwan Ustadz, Bu Nurlela. Ya, silakan Bu Nurlela. Maaf nggak bisa buka ini ya Pak ya, kamera. Saya Nggak ingin apa-apa. bertanya Pak. Kan ada hadis menyatakan bahwa wanita itu tidak wajib sholat di masjid, sedangkan laki-laki wajib ya gitu. Nah, untuk zaman sekarang gitu ya, saya termasuklah salah satu ya yang mungkin bukan mengutamakan dunia gitu ya. Sholat ke masjidnya jarang Pak. Apakah sholat kita tidak diterima Pak sebagai wanita? Tapi kita berusaha untuk sholat tepat waktu gitu, baik di tempat kerjaan maupun di rumah gitu ya. Kita berusaha gitu Pak. Ini pertanyaan saya gitu. Ya, Apakah sholat wanita kita diterima? Insya Allah diterima. Insya Allah diterima selagi kita itu berusaha untuk khusyuk ya. Apakah wanita itu tidak boleh sholat di masjid? Ya, ini sebenarnya para ulama pun berselisih ya. Apakah utamanya wanita itu di rumah atau di masjid? Kenapa ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya sholat wanita itu di rumah begitu ya? Karena ketika zaman Nabi itu ya suasananya, kondisinya itu tidak aman. Ya, wanita kalau keluar rumah bisa ada orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang tidak baik, yang jahat gitu ya. Nah, sehingga apa? Lebih baik di rumahnya saja.
Ya, takut nanti malah ada laki-laki yang jahat menggoda dia. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau memang lingkungan kita aman, ya kita keluar rumah ke masjid tidak ada masalah. Justru ketika di masjid kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, keutamaan i'tikaf, keutamaan mendengarkan ilmu, ya, dan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali yang bisa kita dapatkan daripada kita sholat di rumah, maka lebih baik sholat di masjid. Seperti itu. Ya, tetapi kalau ternyata kita repot untuk sholat di masjid begitu, ya silakan sholat di rumah, tidak mengapa. Tetapi kalau bisa minta suaminya atau anaknya untuk jadi imam, ya, untuk jadi imam. Kalau memang seumpama ada suami atau ada anak, ya, untuk jadi imam. Atau mungkin kita punya apa namanya anak perempuan, boleh nanti bermakmum begitu. Ibu jadi imamnya, anak perempuan jadi makmumnya atau sebaliknya begitu. Ya, yang penting kalau bisa selalu berjamaah walaupun cuma dua orang begitu. Begini Pak, seandainya kita nih berimam dengan anak, kemudian bacaan anak itu kan belum tentu dia apa namanya. Betul. Bagaimana itu Kak gitu? Ya, kalau bacaannya belum betul, maka apa namanya? Kalau anak itu perempuan, maka ibu yang jadi imam. Tapi kalau anak itu laki-laki ya, ya maka ya harus dibetulkan, harus di apa namanya harus disuruh ngaji. Ini kamu sama ngaji sama ustadz ini, diperbaiki taksinya gitu. Itu kan tanggung jawab orang tua gitu ya, agar apa memberikan pendidikan agama yang benar, setidaknya sholatnya sudah sah gitu. Ya, setidaknya sholatnya itu sudah benar, baca Qur'annya sudah benar, tajwidnya sudah benar begitu. Itu. Iya. Anak saya juga waktu kecil sampai nangis-nangis pengen jadi imam, tapi alhamdulillah sekarang jadi imam masjid. Alhamdulillah. Nangis-nangis pengen jadi imam, sok ada. Alhamdulillah. Iya. Ya itu ya. Ya, semoga anak kita semuanya dijadikan anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih Pak, kita juga Alhamdulillah. berusaha memperbaiki anak, Iya. cuman dia nggak pede aja gitu, kadang nggak mau begitu. Atau nanti Ibu anaknya coba suruh baca Fatihah ke saya. Nanti saya kasih nilai ini sudah sah atau belum Fatihahnya. Karena Fatihahnya salah, sholatnya nggak sah Bapak Ibu. Fatihah itu rukun. Kalau Fatihahnya salah, Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Makanya Fatihah itu harus benar-benar. Dulu itu kita ya di pondok itu ada yang belajar Fatihah sampai 3 bulan. 3 bulan baru lulus. Gitu. Kenapa? Karena harus benar. Kalau salah Fatihahnya, kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya nggak sah. Sedangkan sholat kan tiap hari, pekerjaan kita tiap hari. Gitu kan? Tiap hari loh kita lakukan sholat. Masa setiap kali sholat nggak sah sholatnya. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ustaz. Saya juga mau itu Pak. Walaupun kita merasa udah benar, karena kita nggak yakin juga Pak gitu. Artinya, iya. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi Pak. Iya, di Bekasi kan banyak ustadz tuh. Iya, di sana ustadz itu beribu-ribu ustadz, bisa nanti minta diajarkan untuk biar benar apa Fatihahnya, baca Qur'annya gitu. Insya Allah ya Pak ya. Iya. Selanjutnya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Yusna. Bagaimana kalau kita lagi sholat ada yang memanggil atau tamu, apakah kita putuskan sholat atau bagaimana, kan itu membuat kita sholatnya tidak khusyuk. Kalau sholat wajib lanjutkan. Kalau sholatnya wajib lanjutkan, ya. Ada tamu, ada apa terserah gitu. Karena sholat wajib ya tidak boleh kita putuskan. Wala tubatilu a'malakum gitu. Ya, dan itu bukan darurat. Kecuali kalau darurat ya, semua di depan kita ada anak mau nyemplung ke sungai. Oh, kita harus putuskan itu sholat. Karena kalau nggak diputuskan, anak itu bisa nyemplung ke sungai. Nah, maka boleh. Tapi kalau dalam kondisi ada tamu doang ya, lanjutkan sampai selesai. Gitu. Berikutnya dari Ibu siapa ini? Galaxy A11.
Untuk menuju khusyuk, tadi syaratnya satu memahami dan tadabbur. Terus pertanyaannya apa? Dan harus mengerti bacaan. Jika begitu seluruh dunia banyak yang tidak terima sebab tidak tahu maknanya karena buta bahasa Arab. Bagaimana? Oh, kata siapa seluruh dunia, Bu? Ini siapa ini? Pak apa? Ibu Galaksi siapa ini? Bapak atau Ibu? Kalau bisa pakai nama asli biar kita mudah memanggilnya. Ya. Jadi seluruh dunia ya, kita jangan melihat Indonesia saja ya. Jadi seluruh dunia pun ya, orang Muslim itu juga belajar agak bahasa Arab gitu ya. Dulu ketika saya di Mesir juga ada mahasiswa dari Cina, mahasiswa dari Amerika, dari Eropa. Mereka belajar bahasa Arab ya. Mereka belajar bahasa Arab ya. Kalau kita lihat di Indonesia semua banyak yang tidak belajar bahasa Arab, bukan berarti kita biarkan, udahlah biarin aja mereka nggak bisa bahasa Arab, dimaklumi. Bukan begitu. Justru ya harus belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa sholat, bahasa Quran, bahasa doa gitu. Kita dulu mohon maaf ketika sekolah saja belajar bahasa Inggris sampai bertahun-tahun. Kita mau demi kita mendapatkan ijazah, ya demi kita bisa bekerja. Masa untuk bisa masuk surga kita belajar bahasa Arab kita nggak mau, ya? Apa kata dunia, gitu ya? Kalau kita, ya betapa kita itu sangat tidak adil terhadap Allah ketika kita rela-rela belajar bahasa Inggris, rela-rela belajar bahasa Mandarin, bahasa non Indonesia, tetapi kita belajar bahasa Arab beralasan karena mungkin ya sibuk, karena mungkin sulit dan lain sebagainya. Begitu. Jadi saya kira tidak terlambat bagi kita untuk belajar bahasa Arab, setidaknya memahami bacaan sholat. Ya, insya Allah di toko-toko banyak disediakan buku-buku tuntunan sholat secara lengkap, ada artinya. Kita pahami sedikit demi sedikit begitu. Dan seumpama kita baru paham 20%, enggak apa-apa. Yang penting dilanjutkan. Nah, ditingkatkan 20%, 30% sampai 100% begitu. Wallahu a'lam. Apakah wanita juga disarankan? Iya, disarankan untuk berjamaah bermalam dengan kaum laki-laki di kantor. Iya, disarankan, Bu. Disarankan wanita juga untuk berjamaah karena perintah berjamaah itu umum baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan begitu. Kalau seumpama di kantor ada laki-laki ya, afdolnya kita bermakmum kepada beliau. Yang penting tidak cuma berdua-duaan ya, kalau bisa ada 3 orang atau lebih begitu. Karena fadilahnya berjamaah itu besar. Berikutnya Ibu Yusnita. Oh ya Ustadz, masalah sholat berjamaah bagaimana kalau orang tua misalnya ibu tapi duduk di kursi dengan sholat berdiri dan duduk saja tidak bisa sujud sah sholat berjamaah dengan ibu jadi imam. Yang jadi imam itu yang bisa berdiri, yang bisa ini bisa sempurna, Bu. Jangan malah ibu kita yang duduk di kursi gitu. Jadi Ibu Yusnita yang jadi imam harusnya, ya. Yang jadi makmum justru ibu orang tua yang tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, harusnya seperti itu. Gitu. Kemudian Ibu Ervi, Ustadz kalau kita sholat sendiri, apakah benar kalau bacaan sholat harus dilafatkan terdengar suara sendiri kalau kita tidak boleh di dalam hati? Iya betul. Nah ini penting ini, banyak yang tidak paham. Sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu apa? Rukun ucapan, rukun ucapan. Kalau rukun fi'li, rukun perbuatan. Ucapan dalam bahasa Arab itu adalah harus terdengar, ya, tidak di dalam hati. Oh itu tadi matikan. Ya, ucapan itu sesuatu yang terdengar, minimal didengar oleh diri kita, minimal didengar oleh diri kita. Kalau di dalam hati itu belum dikatakan mengucapkan, begitu. Makanya ketika kita mengucapkan rukun-rukun di dalam sholat harus diucapkan, minimal didengar oleh diri kita, tidak boleh di dalam hati begitu. Ya, di antara rukun ucapan itu apa? Takbiratul ihram.
maka harus diucapkan Allahu Akbar gitu. Jangan mulutnya diam saja gitu, karena itu qauli, qaul ya. Kemudian yang kedua, rukun ucapan juga adalah Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah juga harus diucapkan. Jangan di dalam hati. Kemudian tasyahud ya, tasyahud juga tasyahud akhir itu juga harus diucapkan. Kemudian salam. Salam assalamualaikum. Salam yang pertama itu adalah rukun qauli yang harus diucapkan gitu. Wallahu a'lam. Ustadz, satu lagi tadi rukun apa? Fi'il. Rukun fi'li, kalau rukun fi'li itu rukun perbuatan ya. Contohnya apa? Seperti berdiri bagi yang mampu, kemudian rukuk ya harus dilakukan, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, itu rukun Oh, fi'li. gerakan-gerakan sholatnya ya? Iya, gerakan sholatnya. Ya, ada lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kalau orang tua cuman sujud aja yang nggak bisa, berdiri dan berdiri dan rukuk bisa, itu nggak boleh juga jadi imam. Afdolnya yang menjadi imam adalah yang bisa sempurna, bisa berdiri, bisa ruku, bisa duduk seperti itu. Itu Bu. Ya. Udah berwudu yang benar dan sempurna bagaimana? Sayang bila sholat tidak sah lima wudunya. Ya, wudu yang benar dan sempurna, wudu itu kan ada yang rukun, ada yang sunnah. Ya, kalau rukunnya itu cuma 6 saja Bu. Rukunnya itu cuma 6 saja. Ya, yang pertama adalah niat. Harus niat di dalam hati. Ketika kita berwudu itu niat untuk berwudu, bukan hanya untuk basuh muka, hanya untuk basuh tangan, tidak. Tapi saya niat ini adalah ibadah. Niat berwudu adalah ibadah untuk mengangkat hadas. Hadas itu apa? Hadas adalah sesuatu yang melekat pada diri kita yang tidak terlihat, yang mencegah sahnya ibadah sholat. Gitu. Kemudian setelah itu membasuh muka. Nah, niatnya itu berbarengan dengan membasuh muka ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, muka wa aydiyakum, kemudian tangan. Tangan dibasuh ya, yang namanya dibasuh itu airnya harus mengalir ya, Bu. Air harus mengalir, tidak hanya diusap. Diusap itu berbeda, kalau diusap cuma dibasahi saja. Ya, tangan sampai siku. Sikunya basah dari ujung siku sampai ujung tangan. Dari kanan, kemudian yang kiri. Kemudian kepala, wamsahu biru'usikum, kepala kita juga harus diusap. Kalau kepala cukup diusap saja. Kita basahi tangan kita, kemudian kita usap ke kepala kita. Apakah semuanya? Ya, ada sebagian mengatakan wajib semuanya, ada yang mengatakan hanya sebagian saja nggak apa-apa, seperti mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian kaki kita, ini yang wajib ya. Kaki kita basuh sampai mata kaki, harus basah semuanya. Kemudian Kemudian terakhir adalah berurutan, gitu ya. Gitu. Nah, ini yang fardu. Adapun yang sunnah ya, dari mulai pertama mencuci tangan kita dulu, kemudian setelah itu membaca basmalah, kemudian berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, ya, kemudian membasuh muka, ya, seterusnya. Dan sunnah-sunnah diantaranya lagi sunnah itu mengusap kedua telinga, apalagi itu yang sunnah-sunnah gitu. Tapi kalau yang fardu itu ada 6. Kita harus melakukan yang fardu itu, jangan sampai ditinggalkan. Tapi kalau sunnah boleh ditinggalkan gitu. Tapi afdolnya kita lakukan kalau memang memungkinkan. Kecuali kalau dalam kondisi tidak memungkinkan, seumpama airnya terbatas, ya, airnya sedikit sehingga kita terburu-buru, ya, ditunggu, maka kita lakukan yang fardu-fardu itu. Tuh. Ya, silakan ada lagi.
Ustadz satu lagi Ustadz, masalah Ya. wudhu. Mm-mm. Itu ada yang kan 3 kali ya Ustadz, misalnya kaki kiri atau kaki kanan kan 3 kali. Itu baiknya 3 kali kanan baru 3 kali kiri atau satu-satu gitu Ustadz ya? Satu Iya, kanan, 3 kan tayamun. Perintahnya Rasulullah itu kan tayamun, mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dihabiskan dulu, baru yang kiri. Oh, jadi kanan 3 kali dulu baru ke kiri 3 kali gitu ya Iya. Ustadz. Heeh. Tapi ada yang itu Ustadz, bisa nggak tuh? Kanan dulu 1, kiri 1, terus kanan lagi 1 sampai 3 kali. Itu bagaimana Ustadz? Ada yang begitu? Wah, saya nggak tahu itu kalau yang cara begitu. Oh Hadisnya iya, nggak iya. tahu dari mana. Oh, jadi yang betulnya Mungkin 3 kali menurut selesaikan saya yang dulu yang betul itu. kanan. Oke. Iya, sama-sama. Ustadz, Mm-mm. Afwan, saya mau nanya satu lagi ya Ustadz ya. Mm. Untuk masalah wudhu tadi niat. Kalau kita niatnya di dalam hati saja, kemudian nanti kita baca basmalah ketika kita mau kumur-kumur atau masuk muka tadi, itu boleh nggak Ustadz? Ya, kalau niat itu boleh di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Kalau mau diucapkan itu sunnah, ya. Menurut mazhab Syafi'i itu sunnah. Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadasi. Itu untuk membantu hati sebenarnya. Ya. Ya, kayak sholat juga kalau saya, karena Ya, di dalam hati. ada beberapa yang saya belajar gitu ya dari ustadz-ustadz yang saya gurui gitu, ada yang menyatakan bahwa ya sebenarnya benar kata Pak Ustadz, kita yang penting itu niatnya dalam hati. Iya. Meniat itu yang wajib itu di dalam hati. Itu harus hadir di dalam hati gitu. Adapun diucapkan, kenapa ulama Syafi'i mengsunahkan, karena apa yang diucapkan itu akan membantu menghadirkan di dalam hati. Itu. Tapi kalau tanpa diucapkan sudah hadir di dalam hati, maka ya tidak perlu diucapkan. Gitu. Kemudian Ustadz, ketika kita baca ruku dan sujud, Kayak suara bunyi. biasanya kan 3 kali. Nah, kemudian ada guru yang menyatakan bahwa kalau kita misalnya kadang lupa 2 sampai 5 kali gitu. Boleh ya Ustaz? Iya, kalau seumpama kita lupa kebanyakan 4 ya. Tambah 1 lagi biar ganjil. Oh, jadi iya katanya paling biar rendah ganjil. 2, paling banyak 5 gitu ya Ustaz. 3, susunannya itu kan 3. Iya, 3. Ganjil. Ganjil. Kalau semua mau nambah berarti 5 gitu, biar ganjil. Jangan 4 gitu. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, saya mau konfirmasi, untuk sholat khusyuk ini ada afdolnya tidak siang dan malam atau setiap saat sholat? Iya, sholat khusyuk Kemudian kapan saja. yang saya alami itu kok lebih cepat koneknya di sholat duhur gitu ya. Kenapa? Di siang hari. Ya cepat kontak rasanya gitu ya dalam sholat khusyuk itu. Iya, Apa itu kebiasaan atau karena situasi? Iya. Kondisi saat Kalau itu. cepat kontaknya itu kan sebenarnya kan tergantung orangnya. Tetapi justru kalau kita melihat Rasulullah ya, atau ayatnya, hadisnya, sholat yang lebih khusyuk, mudah khusyuk itu justru ketika malam. Ketika suasananya hening, orang-orang pada tidur, ya, itu lebih cepat connect, seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tetapi sebisa mungkin kita jangan tergantung dengan suasana. Artinya kalau malam kita bisa khusyuk, kalau siang nggak bisa khusyuk. Jangan gitu. Sebisa mungkin kita bisa khusyuk kapanpun dan dimanapun. Gitu. Walaupun kalau khusyuk ya harus kita mengkondisikan tempat, mengkondisikan suara, ya. Jangan di samping kita TV sedang nyala, ya, atau di samping kita adalah ya apalah yang menjadikan jadi balapan ya kan? Iya. Baik, ada lagi? Ustaz, satu masalah sholat berjamaah Ustaz. Ya. Itu kan kalau sholat berjamaah imam baca Al-Fatihah kan kita diam di dalam hati aja. Nah, setelah imam baca ayat pendek, kita baru melafazkan Al-Fatihah, betul ya Ustaz? Iya.
Nah, tapi kalau terus kita nggak keburu baca ayat pendek karena sudah ruku, itu Ayat bagaimana? pendek itu Ustaz? sunnah. Oh, gitu. Jadi nggak Baca masalah ayat kita nggak baca surat nggak ayat pendek masalah, apa? nggak masalah, Terima kasih. tidak masalah ya. Baik, cukup ya. Sampai di sini insya Allah kita bertemu lagi Bapak Ibu di hari Jumat insya Allah. Nah, kemudian di apa namanya untuk selingan kita saya akan membacakan kitab itu ya, kitab Minhajul Abidin ya, untuk selingan Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Itu ada terjemahannya Yang kalau Bapak itu Ibu untuk apa, Ustaz? Yang kitab itu untuk apa? selingan aja, Yang selingan. contoh kitab itu. Selingan. Oh, boleh dibeli, boleh tidak. Ya, boleh dibeli, boleh tidak. Itu saya kasih linknya, itu link di Tokopedia. Nggak tahu punya siapa tokonya, tapi kalau mau beli mungkin bisa di situ. Itu terjemahannya gitu ya. Tidak wajib dibeli. Ustadz, garis Ya, besarnya tentang apa Ustadz? Membahas Itu tentang apa? itu membahas tentang pedoman bagi kita seorang hamba agar sampai kepada Allah. Agar sampai kepada Allah. Biar benar hidup kita, ibadah kita biar benar. Itu bagus banget. Itu kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu karyanya banyak ya. Dan di antara karya terakhir itu kan menunjukkan kematangan ilmu beliau. Karangan terakhir beliau berarti kan menunjukkan kematangan ilmu beliau. Ringkasan dari ilmu kitab-kitab yang beliau pernah karang gitu. Intisarinya di situ. Ya, cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan panjang umur, berikan kemudahan, berikan kekuatan, kesehatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.